Kembali lagi di tutor coding yang membahas tentang vector graphic with Adobe Illustrator bersama saya Johan. Nah, di sesi ketiga kali ini kita akan bermain dengan yang namanya brushes, patterns, sama 3D. Tiga objek ini kelihatannya lebih advance, tapi sebenarnya ini sering banget dipakai untuk para ilustrator yang menggunakan vector graphics. Ya. Di bagian pertama kita akan bikin yang namanya brush dan patterns. Ya, tipe-tipe brush akan dijelaskan di dalam contoh berikut. Lalu bagaimana caranya membuat dan menggunakannya di dalam Illustrator. Setelah itu kita juga akan bermain dengan namanya pattern dan library. Ini penting banget kalau misalnya teman-teman di sini butuh bikin grafik tapi mau ada background, lalu backgroundnya repetisi. Ya, jadi kita bisa bikin menggunakan pattern dan kita akan belajar sama-sama caranya dan juga kira-kira bisa dipakai untuk contoh-contoh formatnya seperti apa. Ya, kurang lebih seperti ini. Jenis kuas pada brush Illustrator sangat beragam. Ya, misalnya kita bisa memilih brush dengan bentuk kuas seperti biasa. Ketebalannya kita bisa atur. Misalnya menjadi 10 poin, ya, ini bentuknya akan seperti ini. Atau kita juga bisa membuat kuas kaligrafi, ya. Contoh kuas kaligrafi. Jadi dia ada ketebalan dan tipisnya lagi. Atau juga kita bisa punya kuas dengan tekstur seperti coretan karkol. Ya, ini kalau misalnya kurang tebal, kita bisa atur stroke-nya. Ya, kita pilih dulu objeknya, lalu kita atur stroke-nya misalnya menjadi 10 poin sehingga kita bisa melihat tekstur yang lebih keras. Ya, jadi misalnya saya mau bentuknya seperti kuas, ya, seperti ini, tarikan kuas biasanya. Atau juga brush yang dipakai adalah membentuk seperti border atau frame. Ya, ini akan terlihat seperti frame. Kita akan punya library-nya sangat cukup banyak, beragam, ya, apakah kaligrafik, apakah karkol, ya, ini banyak sekali yang bisa kita coba-coba. Misalnya saya akan mencoba image brush, ya, misalnya menggunakan kuas berbentuk bunga, ya, maka saat saya menggambar seperti ini, saya akan punya bentuk tarikan garis seperti bunga. Ya. Atau misalnya saya mau mencoba bentuk lagi yang lain seperti ini. Ya, akan membentuk silang menyilang karena menggunakan brush yang ada di dalam Illustrator. Pattern juga seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan pattern yang sudah ada, yaitu dengan cara membuka swatch. Ya, di bagian sini akan ada pattern-pattern yang sudah tinggal kita gunakan. Ya. Jadi misalnya saya membentuk sebuah objek, ya, di dalamnya sudah memiliki tekstur atau pattern, ya. Kita bisa punya bentuk pattern yang berbeda lagi. Misalnya saya pilih seperti ini, ya, untuk gradient. Ini adalah untuk golden ring, atau juga untuk pattern yang lain lagi, ya. Ada banyak sekali pattern yang sudah ada di dalam library. Ya, ini kita bisa lihat swatch library menus, ya, ada makanan, misalnya. Ini adalah untuk warna-warna, ya, atau misalnya saya mau untuk pattern grafik-grafik tertentu, ya, apakah titik, garis, apa tekstur, dekoratif, misalnya ini ada dekoratif yang cukup populer, ya, saya bisa ganti-ganti, misalnya apakah motif seperti ini, ya, motif yang cukup populer, ya, ini cukup banyak pattern-pattern yang sudah ada di dalam library Illustrator. Bagaimana cara membuatnya sendiri? Caranya cukup mudah, ya. Kita bisa membuat objek, misalnya saya mau membuat bentuk sederhana menggunakan shape tool, ya. Saya menggunakan bentuk lingkaran. Lingkarannya saya isi warna merah misalnya. Lalu saya punya lingkaran yang berikutnya lagi, saya isi warna kuning, ya. Lalu saya pastikan memang dia mau ada stroke atau tidak. Kalau misalnya stroke-nya tidak mau, saya bisa buang, ya. Lalu dua objek ini, misalnya saya mau ubah menjadi sebuah pattern, ya, apa yang perlu saya lakukan? Jadi misalnya saya mau atur warnanya dulu, udah oke, udah cukup. Saya mau jadikan dia pattern, saya tinggal drag ke dalam swatch. Maka artinya sekarang saya sudah punya bentuk baru, yaitu pattern yang buatan saya sendiri.
Ini adalah bagaimana cara membuat pattern di dalam Illustrator. Lalu bagaimana cara membuat kuas sendiri di dalam Illustrator? Jadi misalnya bentuk seperti ini mau saya jadikan kuas, saya tinggal lempar ini ke dalam brushes. Ya, jadi bentuk yang saya sudah punya ini saya bisa buat menjadi brush. Ya. Nah, akan ada banyak jenis-jenis pilihan brush. Apakah scatter brush, jadi yang bentuknya acak. Art brush, jadi bentuknya akan ditarik seperti sebuah tarikan garis seni, ataupun pattern brush. Yang kita akan coba misalnya pertama adalah scatter brush. Saat dia menjadi sebuah scatter brush, ya, ini garis yang sudah ada, saya bisa hapus dulu. Oke, ya. Maka scatter brush yang saya punya, dia akan memiliki bentuk seperti ini, ya. Jadi misalnya ini saya mau bikin jadi scatter brush, saya taruh di sini, scatter brush, ya. Ini sudah ukurannya. Maka dia akan mengikuti bentuk yang sudah saya buat. Ini kalau scatter brush. Scatter brush bisa kita modifikasi, misalnya apakah saya mau memiliki ukuran yang random, ya. Nah, ini tentunya kita harus ganti jadi random. Dari awalnya berapa sampai misalnya menjadi 100%, ya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Ada yang besar, ada yang kecil karena size-nya random. Jaraknya misalnya mau saya random, ya, dari ada yang dekat maupun ada yang jauh, ya. Lalu kedekatan dengan garis sumbu scatter ini juga bisa saya ubah, ya. Apakah ada yang dekat, ada yang jauh, ataupun juga rotationnya, ya. Bisa putar-putar, ya, secara acak. Warna pun juga nanti bisa kita atur. Misalnya saya mau dia warnanya merah, ya. Misalnya karena saya punya outline adalah warna hitam, maka brush yang saya punya akan menyesuaikan jadi warna hitam. Kalau misalnya saya ganti warnanya jadi hijau, maka dia akan berubah jadi warna hijau. Kalau misalnya saya akan membuat brush dengan jenis yang berbeda, misalnya saya akan ganti pakai namanya art brush. Ya, kita kali ini coba menjadi art brush. Maka saya akan mempunyai sebuah kuas yang bentuknya adalah seperti ini. Ya, saat saya aplikasikan ke dalam garis, maka art brush kita menjadi seperti ini. Ya, bentuk lingkaran dan bentuk merahnya jadi ketarik. Ya, jadi kalau misalnya saya gambar-gambar, bentuknya akan seperti ini, cukup artistik ya. Menggunakan art brush dari bentuk yang dibuat. Lalu bagaimana dengan kuas yang berikutnya? Ada yang disebut dengan pattern brush. Ya, pattern brush berarti saya akan punya bentuk border mengikuti objek yang tadi saya sudah punya. Jadi misalnya saya akan membuat sebuah figura, ya, dengan bentuk bujur sangkar. Dan saya menggunakan si pattern brush, maka akan punya figura seperti ini. Kalau figuranya mau lebih tipis, tadinya misalnya 1 poin, saya bisa atur misalnya menjadi setengahnya, maka saya akan punya figura yang lebih tipis. Kurang lebih ini adalah cara menggunakan brushes dan pattern di dalam Illustrator. Nah, setelah kita udah tahu bagaimana caranya membuat brush maupun juga menggunakan pattern, sekarang kita juga bisa mencoba bagaimana membuat gambar 3 dimensi di dalam Illustrator. Jadi, Illustrator sebagai pengelola vektor, dia juga bisa menghasilkan gambar yang bentuknya 3D. Ya, caranya ada di dalam bagian efek, dan kita akan belajar apa aja, bagaimana cara membuatnya, terus menggunakan fitur extrude atau bevel. Jadi sebuah gambar vektor yang aslinya flat 2 dimensi, kita bisa tarik, ya, kita extrude dan kita atur bevelnya. Nah, kita juga akan belajar bagaimana sebuah objek yang merupakan satu penampang lalu kita revolve, kita bikin supaya dia jadi berputar. Dan juga objek yang kira-kira kita mau atur angle-nya, misalnya pada objek-objek tertentu untuk sebuah project kita mau dia ada di dalam arah tertentu supaya mendapatkan angle yang lebih menarik. Dan juga kalau misalnya kita mau bikin gambar dan mencampur dengan objek yang lain, tentunya kita juga bisa menggunakan satu fitur tambahan, yaitu namanya perspective grid tool, sehingga hasil gambar yang kita punya itu bisa tampilannya memiliki titik hilang atau vanishing point yang disebut dengan perspective grid tool. Kurang lebih seperti itu. Yuk kita coba lihat. Untuk menghasilkan gambar
dengan efek 3D, kita bisa memilih objek yang mau kita ubah, lalu kita tambahkan efek 3D, extrude, dan bevel. Ya, ini kita bisa langsung preview, hasilnya seperti ini. Kita bisa atur penampilannya, apakah mau kita rotate, ya, atau misalnya kita mau atur kedalamannya, depth-nya bisa kita tambah, misalnya menjadi 100. Lalu kita bisa klik OK. Untuk melakukan penyuntingan, kita tidak pergi ke efek 3D extrude lagi, karena ini artinya kita menambah dua efek. Yang harus kita lakukan adalah pergi ke appearance, lalu kita sunting di bagian 3D extrude bevel ini. Misalnya satu objek, mau kita arahnya kita ubah, ya, ini saya previewnya saya aktifin, lalu ada depannya yang saya balik, ya, kayak gini. Lalu misalnya saya mau menambahkan bevel, ya, jadi dia bagian sisinya akan punya bentuk yang jiggy, misalnya seperti ini. Dengan kedalaman, misalnya tadi kalau 4 poin saya mau ubah bisa jadi 10 poin, seperti demikian. Lalu klik OK. Ya, ini adalah untuk 3D extrude dan bevel. Untuk 3D revolve artinya adalah sebuah penampang bisa kita buat menjadi berputar. Efek 3D revolve. Ya, jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, kita jadi punya kayak semacam buah apel. Lalu misalnya kita mau geser objeknya, kita bisa pindahkan. Ya. Objek yang ini juga misalnya saya mau kasih efek yang sama, efek apply revolve. Ya, kita jadi punya dua objek yang sama, punya efek filter yang sama, dan kita bisa sunting. Misalnya saya mau ubah posisinya, arahnya ini bisa saya geser-geser. Lalu misalnya saya mau potong apelnya sehingga dia tidak berputar 360, misalnya saya hanya mau dia sekitar 280 derajat. Ya. Seperti ini, ya, kita bisa punya gambar apel yang seperti terpotong. Ya, ini menggunakan efek 3D revolve. Ya. Lalu untuk rotate, ini adalah sebuah fitur jika misalnya saya akan punya satu objek, lalu objek itu seakan-akan dia memiliki angle tertentu. Saya rotate. Ya, nih. Jadi dia menjadi sebuah penampang yang saya bisa putar sehingga terlihat seperti dia berputar. Tools yang juga nggak kalah menarik di dalam Illustrator ada yang namanya Perspective Grid Tool. Ya, ini juga alat bantu kalau misalnya kita mau membuat objek jadi 3D. Ya, jadi misalnya saya mau menggambar gedung-gedung menggunakan rectangle tool, saya tinggal aktifkan. Oh, saya mau mulai dari gambar sini. Jadi kalau misalnya biasanya saya gambar persegi, nah sekarang persegi saya sudah memiliki gambar dengan perspektif tingginya. Ya, ini padahal kan mestinya kan rectangle, tapi rectangle-nya sekarang menyesuaikan. Ya, misalnya untuk sisi yang lain, saya tinggal pindahkan. Ya, saya bisa mau ganti warna yang lain, misalnya warnanya biru. Saat saya gambar juga dia akan otomatis menyesuaikan. Ya, dia sudah ada perspektifnya. Demikian latihan untuk 3D dan perspektif di dalam Illustrator. Oke, selesai di sesi ketiga ini. Setelah kita sudah belajar brush, pattern, dan 3D, mudah-mudahan kalian mengerti. Dan kalau misalnya memang masih kurang jelas, boleh coba lagi lihat videonya, dan kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.